Pertemuan pertama Chad dan Lori terjadi pada musim gugur tahun 2018, di mana saat itu mereka berdua bertemu di sebuah event yang bernama Preparing People. Dan kalau menurutku, pertemuan mereka ini bisa dibilang sangat-sangat absurd. Karena secara random tiba-tiba Chad mengatakan kepada Lori bahwa mereka berdua pernah menikah di 7 kehidupan sebelumnya. Bukannya kasus penghilangan nyawa Tylee Ashlyn Ryan dan Joshua J.J. Veloy pada tahun 2019 adalah kasus yang paling kompleks dan paling rumit yang pernah terjadi di tahun 2000-an. Menurut beberapa sumber, kasus yang melibatkan Lori Veloy Daible sebagai pelaku dan Chad Daible sebagai tersangka ini memiliki keterkaitan dengan ajaran menyimpang sebuah kelompok yang bernama Doomsday. Apa sih yang terjadi di dalam kasus ini? Dan apa motivasi dari Lori Daible sampai-sampai dia tega untuk menyapu bersih seluruh keluarganya? Jika kalian menyukai konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gimana? Udah di-subscribe? Kalau udah di-subscribe, langsung aja kita masuk ke TKP. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where Semua kekacauan ini berawal ketika Lori Veloy Daible menikah dengan Charles Anthony Veloy pada bulan Februari tahun 2006. Menurut informasi, sebelum menikah dengan Charles, Lori sebelumnya sudah pernah 3 kali menikah. Di mana, dari 3 pernikahan sebelumnya, dia dikaruniai 2 anak dari pernikahan kedua dan ketiganya. Anak pertama Lori yang bernama Colby lahir dari pernikahannya dengan seorang pria bernama William Lagioa pada tahun 1995. Dan anak kedua yang bernama Tylee Ryan lahir pada tanggal 24 September tahun 2002 dari pernikahannya dengan seorang pria bernama Joseph Anthony Ryan Jr. Di dalam pernikahannya dengan Charles, Lori membawa putrinya Tylee untuk hidup bersama dengan suami barunya. Dan keluarga ini semakin lengkap lagi dengan kehadiran Joshua Jackson J.J. Veloy, cucu keponakan Charles yang memiliki kebutuhan khusus yang pada tahun 2013 diadopsi oleh Charles. Dan setelah keluarga kecil itu komplit, mereka kemudian memutuskan untuk tinggal di Hawaii selama 2 tahun sebelum mereka kembali pindah ke Arizona pada tahun 2016. Kehidupan pernikahan Lori dengan Charles bisa dibilang cukup harmonis dan bahagia. Dari beberapa foto ini, memperlihatkan bahwa Lori sangat menikmati kehidupan pernikahannya dengan Charles dan dia juga terlihat sangat menyayangi kedua anaknya, yaitu Tylee dan JJ. Menurut saudara perempuannya yang bernama Summer Cox, Lori sangat menyayangi kedua anaknya itu dan rela melakukan apa saja untuk melihat anak-anaknya tumbuh bahagia. Hubungan antara Tylee dan JJ juga bisa dibilang sangat dekat. Bahkan, mereka tidak terlihat seperti saudara tiri. Menurut teman Tylee yang bernama Fecia, Tylee sangat menyayangi JJ dan Tylee bahkan memperlakukan JJ seperti anaknya sendiri. Tetapi, kehangatan keluarga ini mulai hilang ketika Lori mulai tertarik dengan series buku Standing in Holy Places yang ditulis oleh Chad Daible. Chad Daible adalah seorang penulis dan podcaster. Kebanyakan buku-buku yang ditulisnya adalah buku-buku yang berbau kontroversial yang memiliki tema Doomsday atau hari kiamat. Sebelum menjadi seorang penulis dan podcaster, dia pernah bekerja sebagai tukang gali kubur. Dan Chad juga memiliki seorang istri bernama Tammy Douglas, dan dari pernikahan ini, Chad dan Tammy dikaruniai 5 orang anak. Pertemuan pertama Chad dan Lori terjadi pada musim gugur tahun 2018, di mana saat itu mereka berdua bertemu di sebuah event yang bernama Preparing People. Dan kalau menurutku, pertemuan mereka ini bisa dibilang sangat-sangat absurd. Karena
Secara random tiba-tiba Chad mengatakan kepada Lori bahwa mereka berdua pernah menikah di 7 kehidupan sebelumnya. Bukannya takut dan kabur setelah mendengar perkataan aneh dari Chad, Lori malah kelihatan semakin kesemsem dan tertarik dengan idolanya itu. Dan setelah pertemuan pertama yang absurd itu, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Menurut teman Lori, Melanie Gibb, Lori dan Chad mulai memiliki hubungan asmara meskipun keduanya masih terikat dengan pernikahan masing-masing. Dan selama hubungan perselingkuhan mereka berlangsung, Chad dengan sengaja terus mendoktrin Lori dengan ajaran-ajaran menyimpangnya. Untuk membuat Lori semakin percaya dan kagum kepadanya, Chad mengatakan bahwa Lori adalah orang yang terpilih untuk memimpin 144.000 umat manusia ke kehidupan abadi setelah terjadinya kiamat. Tidak hanya itu, Chad juga menunjuk Lori untuk membasmi kegelapan, membasmi kejahatan, dan membasmi setan yang ada di muka bumi. Dan salah satu setan yang harus dibasmi adalah suaminya, yaitu Charles Fellow. Berkat doktrin yang sudah merasuk ke dalam pikiran Lori mengklaim bahwa suaminya itu sebenarnya telah tiada dan saat ini tubuhnya dirasuki oleh makhluk jahat yang bernama Ned Schneider. Doktrin Chad tidak berhenti di Lori saja, di mana dia juga mendoktrin Alex, saudara dari Lori. Chad mengatakan kepada Alex bahwa Alex diutus di dunia ini sebagai pahlawan untuk melindungi Lori dari segala macam ancaman. Dan seperti yang sudah kita perkirakan, tanpa babi bu, Alex langsung saja mempercayai bualan dari Chad. Pada bulan Januari 2019, Charles yang sangat takut kepada Lori kemudian menelpon polisi dan mengatakan kepada polisi bahwa perilaku istrinya saat itu sangat aneh. What did she say yesterday? She said, "You're not Charles. I don't know who you are, what you did with Charles." So what makes her a danger to herself and to She's others? threatened me. She threatened. Karena perilaku aneh Lori, Charles kemudian mengubah nama penerima asuransi jiwanya yang semulanya atas nama Lori dipindahkan ke saudaranya sekaligus nenek dari JJ, yaitu Kay Woodcock. Dan setelah mengubah nama penerima asuransi jiwanya, Charles yang sudah tidak kuat menghadapi perilaku aneh Lori langsung menggugat cerai istrinya itu. Pada tanggal 11 Juni tahun 2019, Charles pergi ke rumah mantan istrinya Lori yang berada di daerah Chandler, Arizona untuk menjemput JJ dan mengantarkannya ke sekolah. Saat itu, di dalam rumah Lori ada 4 orang, yaitu Lori, JJ, Tylee, dan Alex. Singkat cerita, saat Charles masuk ke dalam rumah Lori untuk menjemput JJ, Alex tiba-tiba mendor Charles tepat di dadanya yang membuat Charles tidak berdaya dan langsung mengembuskan nafas terakhirnya. Dan yang membuat aku gak habis pikir, tanpa rasa takut, Alex langsung menelepon 911. Saat itu, dia mengatakan kepada 911 bahwa dia mengakhiri saudara iparnya dengan tujuan untuk melindungi dirinya, Lori, dan keponakannya. Menurut keterangannya, saat itu Charles terlibat pertengkaran dengan Lori dan Alex langsung berdiri di antara mereka dan langsung mendor Charles. Dan di waktu yang bersamaan, Lori membawa keluar Tylee dan JJ dan kemudian memasukkan mereka ke mobil untuk mengantarkan JJ ke sekolah. Beberapa saat setelah Alex memberi keterangan kepada polisi, Lori dan Tylee akhirnya kembali ke rumah setelah mengantarkan JJ. Polisi pun kemudian merasakan kejanggalan saat mereka meminta keterangan kepada Lori. Saat itu, Lori terkesan sangat santai dan cengengesan saat memberikan keterangan kepada polisi. Bahkan, polisi tidak melihat ekspresi sedih di muka Lori saat mengetahui bahwa suaminya telah meninggal. Lori, Alex, dan Tylee
kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi kemudian, mereka bertiga dilepaskan polisi setelah mereka memberikan keterangan yang sama, yaitu Alex mengakhiri Charles dengan tujuan untuk self-defense. Lori dan Chad sangat bahagia karena mereka sudah berhasil menyingkirkan Charles. Tetapi, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Karena Lori segera mengetahui bahwa nama penerima asuransi jiwa Charles sudah dipindahkan ke Kay Woodcock. Tentu saja, Lori dan Chad yang sudah mengincar uang asuransi jiwa itu sangat terkejut saat mengetahui fakta itu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Lori dan Chad sepertinya sudah mempunyai rencana untuk menyingkirkan Charles dengan membuat Alex sebagai pion mereka. Tidak hanya itu, mereka juga sepertinya memiliki niat terselubung untuk menguasai uang asuransi jiwa dari Charles. Jadi bisa dibilang tujuan awal Chad mendoktrin Lori adalah untuk menyingkirkan Charles dengan tujuan untuk memiliki Lori. Dan ketika dia mengetahui bahwa Charles memiliki uang asuransi yang besar, saat itu dia merasa mendapatkan jackpot. Karena di saat yang bersamaan, dia bisa memiliki Lori sekaligus uang asuransi dari Charles. Dan setelah Charles pergi ke surga, Lori kedapatan mulai menarik tunjangan kematian yang diterima JJ dari ayahnya. Dan kemudian, dia membawa kedua anaknya itu pindah ke daerah Rexburg, Idaho yang tidak jauh dari kediaman Chad Daybell. Dan anehnya, saudaranya Alex juga ikut pindah ke daerah itu. Setelah berhasil menghilangkan nyawa Charles, kali ini target mereka adalah Tylee. Menurut keterangan dari istri Alex, Lori pernah memberitahunya bahwa makhluk jahat bernama Hillary telah merasuki tubuh putrinya. Dan setelah mengatakan hal tidak masuk akal itu, tidak lama kemudian, Tylee lenyap bak ditelan bumi. Terakhir kali Tylee terlihat hidup pada tanggal 8 September 2019, di mana Lori, Tylee, JJ, dan Alex pergi berlibur bersama ke Yellowstone National Park. Dan hanya berselang 2 minggu semenjak hilangnya Tylee, JJ kemudian menghilang tanpa jejak sama seperti kakaknya. Dan ini adalah foto di mana JJ terakhir kali terlihat hidup pada tanggal 22 September tahun 2019. Di hari itu, Melanie yang saat itu berada di rumah Lori melihat Alex membawa JJ ke lantai 2 yang dia yakini bahwa Alex membawa JJ ke kamar Lori. Sesaat sebelum membawa JJ ke lantai 2, Alex mengatakan kepada Melanie bahwa JJ adalah zombie. Dan menurut ajaran yang diajarkan Chad kepadanya, jika ada zombie di sekitar kita, kita harus segera melenyapkan zombie itu. Mimpi Chad dan Lori untuk hidup bahagia selama-lamanya sedikit lagi bisa terwujud. Tetapi, untuk bisa segera mewujudkan mimpi mereka itu, mereka harus segera menyingkirkan istri dari Chad, yaitu Tammy Daybell. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2019, Tammy mendapatkan sebuah peringatan keras yang cukup mengganggu benahnya. Di mana dia yang saat itu berada di jalan masuk rumahnya, tiba-tiba diserang oleh orang misterius bertopeng hitam dengan senjata softgun. Peristiwa tersebut seolah-olah menjadi peringatan bagi Tammy bahwa nyawanya saat ini berada di ujung tanduk. Dan benar saja, 10 hari kemudian, Tammy ditemukan terbujur kaku di dalam kamarnya. Saat itu, Chad memberikan keterangan bahwa pada malam sebelumnya, istrinya mengalami batuk yang cukup parah sebelum dia tidur. Dan saat Chad bangun, dia sudah mendapati istrinya tak lagi bernafas. Sebetulnya, kematian Tammy ini bisa dikategorikan cukup janggal. Dan penyebab yang sebenarnya hanya bisa diketahui jika tubuh Tammy diotopsi. Tetapi, Chad dengan tegas menolak untuk melakukan otopsi kepada istrinya. Akhirnya, mereka berdua bisa menyelenggarakan pesta pernikahan mereka di Pulau Hawaii setelah mereka berdua bisa menyingkirkan Charles, Tammy, JJ, dan Tylee.
Dan kalian tahu, uang yang dipakai untuk mengadakan pesta pernikahan mereka adalah uang asuransi jiwa dari Tammy Dable. Tetapi, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena setelah mereka pulang dari Hawaii, pihak kepolisian Idaho datang ke kediaman Lori untuk mencari keberadaan JJ dan Tylee. Saat itu, nenek dari JJ yang khawatir karena sudah lama tidak mendengar kabar dari cucunya, menelepon polisi untuk meminta bantuan menggeledah rumah Lori. Dan ketika polisi menanyai keberadaan JJ kepada Lori menjawab kalau anaknya itu sedang berada di rumah temannya yang bernama Melanie Gibb di daerah Arizona. Awalnya, Melanie tidak tahu apa-apa tentang keadaan JJ. Tetapi, saat itu dia mendapatkan perintah dari Chad untuk tidak mengangkat telepon dari polisi, dan jika polisi terus menelepon, Melanie diperintahkan untuk mengamini pernyataan yang diberikan Lori dan Chad kepada polisi. Tapi, Melanie yang sadar bahwa dia hanya dijadikan boneka saja bagi Chad dan Lori, kemudian menelepon mereka berdua dan merekam percakapan itu. Is JJ safe? He is safe and happy. If you knew, that puts you in a danger. Dan setelah itu, dia menyerahkan rekaman telepon itu ke kantor polisi. Setelah menerima rekaman telepon itu, polisi kemudian melakukan pencarian masif terhadap JJ dan Tylee. Ketika polisi sedang melakukan pencarian yang intens, Chad dan Lori kembali terbang ke Hawaii untuk honeymoon. Tapi sayangnya, tidak ada kata honeymoon bagi mereka berdua. Karena setelah beberapa saat mereka sampai di Hawaii, mereka langsung diciduk oleh polisi. Dan kemudian, Lori ditahan atas dugaan penelantaran yang dilakukan kepada Tylee dan JJ. Dan akhirnya, persidangan atas kasus penelantaran yang dilakukan Lori dimulai setelah dia dipulangkan ke Idaho. Tidak hanya Lori saja yang diselidiki oleh polisi, tetapi Chad juga diselidiki oleh polisi atas kematian janggal mantan istrinya. Dan pada tanggal 11 Desember tahun 2019, tubuh Tammy kembali diteliti oleh pihak forensik. Dan saat mereka meneliti tubuh wanita itu, mereka menemukan luka lebam yang mengindikasikan kalau saat itu Tammy meninggal karena sesak nafas dikarenakan hal yang tidak wajar. Di sisi lain, pencarian Lori dan JJ akhirnya menemukan titik terang, di mana mereka saat itu menemukan petunjuk dari HP Alex yang saat itu sudah meninggal yang menuntun mereka ke halaman belakang milik Chad. Dan pada tanggal 9 Juni tahun 2020, pihak berwajib menemukan sisa-sisa tubuh Tylee dalam keadaan sudah terbakar dan tidak utuh. Saat itu, mereka menemukan tengkorak Tylee di dalam sebuah ember yang sudah meleleh setelah melakukan penggalian di halaman belakang itu. Dan tidak lama setelah penemuan tubuh Tylee, tubuh JJ ditemukan terkubur di bawah pohon yang berjarak 50 yard dari tempat penemuan tubuh Tylee. Saat itu, mereka menemukan sebuah plastik hitam besar yang terkubur di dalam pohon, dan ketika mereka merobek plastik itu, mereka melihat kepala berambut pirang yang setelah ditelusuri adalah JJ. Saat itu, JJ ditemukan dalam keadaan yang sangat memilukan, di mana JJ ditemukan dalam keadaan dilakban dari kepala sampai ujung kaki. Petugas forensik yang mengotopsi tubuh JJ mengatakan bahwa JJ meninggal karena kesusahan bernafas yang disebabkan karena kepalanya dibungkus dengan kantong plastik. Setelah para penyidik menemukan tubuh Tylee dan JJ, penyidik juga menemukan beberapa helai rambut yang tertinggal di lakban yang digunakan untuk membungkus JJ. Dan setelah ditelusuri, rambut itu adalah rambut milik Lori. Tidak hanya itu saja, mereka juga menemukan DNA Tylee di sebuah skop dan beliung yang ada di dalam gudang. Dan mereka juga menemukan sidik jari dari Alex di kantong plastik yang digunakan untuk membungkus JJ. Tentu saja, dengan bukti sebanyak ini, membuat posisi Lori semakin tersudut. Tapi sayangnya,
Saat itu penyidik tidak menemukan bukti apapun yang mengarah kepada Chad, dan mereka juga tidak bisa menangkap Alex karena dia sudah tiada. Singkat cerita, tim pembela Lori terus mencoba untuk membuat kliennya tidak bersalah dengan cara membuat Chad sebagai penyebab utama mengapa Lori tega melakukan hal keji terhadap keluarganya. Saat itu, mereka memanfaatkan kesaksian dari istri Alex dan Melanie Gibb yang memberikan pernyataan bahwa perilaku minor Lori ini disebabkan karena doktrin ajaran-ajaran menyimpang Chad. Tetapi, jaksa saat itu mulai mengarahkan kasus penghilangan nyawa Lori yang awalnya disebabkan oleh kepercayaan menyimpang kepada penghilangan nyawa yang bertujuan untuk menguasai uang tunjangan kematian Charles yang didapatkan JJ dan Tylee. Dan akhirnya, pada tanggal 12 Mei tahun 2023, Lori Vallow-Daible dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawa terhadap Tylee Ryan dan Joshua Jackson JJ Vallow. Dan dia juga dinyatakan bersalah atas konspirasi untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap Tammy Daible. Sedangkan, persidangan Chad Daible atas dugaan penghilangan nyawa yang dilakukan kepada Tammy Daible akan dilakukan di bulan Juni tahun 2024 mendatang. Dan tim pembelanya sudah menyatakan bahwa Chad Daible tidak bersalah.